Baik, di sini saya akan paparkan laporan bacaan saya kelompok 2, yaitu yang berjudul Kristus Victor, kemenangan orang Kristen terhadap kuasa kegelapan. Yang pertama yaitu kita masuk ke dalam pengantar umum, yang dimana karya ilmiah ini ditulis oleh Ferry Mamahit, yang membahas mengenai Kristus Victor dan kemenangan orang Kristen terhadap kuasa kegelapan. Yang kedua kita masuk ke isi ringkasannya langsung. Yang pertama, doktrin penebusan Kristus dan masalahnya. Dalam pembahasan yang pertama ini dijelaskan bahwa kata penebus berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang berarti a making at one. Secara harfiah, kata ini menunjukkan pada sebuah proses membawa mereka yang tercerai-berai ke dalam satu kesatuan. Di sini terdapat 3 formulasi, yaitu yang pertama mengenai tebusan atau Remson Theory, yang kedua yaitu teori pemuasan atau Sanctification Theory, dan yang ketiga yaitu mengenai pengaruh moral, the Moral Influence Theory. Selanjutnya kita masuk ke Kristus Victor, kemenangan atas kuasa kegelapan. Kristus Victor ini mengambil pemahaman Martin Luther atau pemikiran Martin Luther, yaitu mengenai penebusan yang sesungguhnya, yang dimana penebusan yang sesungguhnya itu sama saja dengan pandangan reformasi pada umumnya, yaitu penebusan sebagai tuntutan hukum atau biasa dikenal dengan teori penghukuman, the penal theory, yang dimana penebusan ini dipahami sebagai karya Kristus yang menanggung hukum dosa manusia di dalam Yesus Kristus. Yang selanjutnya, jalan kemenangan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah sebagai representatif manusia, adalah melalui pertempuran yang dilakukan sampai mati atau moral combat, yang dimana artinya kemenangan yang menentukan atas kuasa kegelapan yang sudah dirintis Yesus Kristus di dalam pelayanannya selama di bumi ini. Nah, selanjutnya Kristus Victor ini adalah juga sebagai sebuah realita kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan kegelapan. Juga harus dimengerti sebagai kemenangan yang bersifat ekskatologis. Kristus Victor ini juga adalah kemenangan orang Kristen atas kuasa-kuasa kegelapan itu, yang akan dikalahkan atau dieliminasi atau ditiadakan, yang dimana inilah puncak realisasi kemenangan Kristus yang sebenarnya. Yang selanjutnya kita masuk ke Kristus Victor dan nyanyian kemenangan. Karakteristik yang paling penting ketika menginterpretasikan teks apokaliptik yaitu yang bersifat Kristus Victor, yang dimana yang pertama, cakupan dari apokalips yang bersifat kosmik. Artinya, terdapat karakter-karakter yang bergerak dengan mudah di antara yang surga, bumi, dan neraka. Yang kedua yaitu pandangan kosmologi yang dualistik, yang artinya adanya dua ketegangan dari dua kekuatan, yang baik dan yang jahat, dan hal itu selalu dibenangkan oleh yang baik. Yang ketiga yaitu apokalips yang biasanya tetapi tidak selalu bersifat ekskatologis, artinya berfokus kepada akhir sejarah atau tahap akhir keberadaan manusia. Yang keempat yaitu metode penyajian biasanya berbentuk penglihatan ekskatetik. Nyanyian kemenangan ini berfokus kepada beberapa pokok pikiran teologis. Yang pertama, setan dan kuasa kegelapan adalah musuh kerajaan Allah. Yang kedua, Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan setan dan kuasa kegelapan. Yang ketiga yaitu Kristus membagi kemenangan itu bersama-sama dengan orang yang percaya. Selanjutnya kita masuk ke Kristus Victor dalam kehidupan dan pelayanan orang Kristen. Setan dan kuasa kegelapan sesungguhnya lah musuh yang lebih lemah seperti yang sering kita bayangkan. Selanjutnya, kemenangan atas kuasa kegelapan ini juga bersifat tunggal karena dilakukan satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Di dalam dunia yang sedang berada dalam peperangan rohani, kemenangan Kristus seharusnya yang lebih diutamakan dan diberitakan daripada realita kuasa kegelapan. Yang dimana terdapat dua implikasi yang bisa dilihat, yaitu yang pertama, dalam kehidupan rohani orang Kristen secara pribadi, dan yang kedua yaitu pelayanan orang Kristen. Daftar pustaka terlampir. Terima kasih.